Bolangers, Linggar mengajakku datang ke tempat pembuatan jenang mirah, salah satu oleh-oleh khas Ponorogo. Di sini, aku bisa melihat langsung cara membuat jenang mirah yang sudah ada sejak tahun 1955. Jenang dibuat dari bahan santan kelapa, tepung beras ketan, dan gula merah. Setiap hari, rumah produksi ini memerlukan ribuan butir kelapa untuk bahan santan. Tidak hanya dari Ponorogo, kelapa didatangkan dari Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan. Bahan kedua adalah beras ketan. Sebelum diolah, butiran beras lebih dulu direndam 1 malam penuh. Selanjutnya, dicuci sampai bersih. Oh iya, selain jenang ketan, di sini juga membuat jenang dari bahan beras biasa dan campuran keduanya. Setelah beras bersih dan kering kembali, selanjutnya beras digiling. Hasilnya adalah tepung beras yang sudah siap dimasak. Bolangers, ini nih jenang bukan, ini cuma gula merah. Itu tuh gula merah yang tadi banyak itu dikumpulkan terus dipanaskan, jadinya mencair gini. Bahan yang terakhir adalah gula merah. Sebelumnya gula merah dalam bentuk padat dipanaskan dalam tungku raksasa sampai mencair. Awas, minggir! Bolangers, ini nih bahannya yang akan kita buat jenang. Yuk ke sana yuk, buat kita masak yuk. Selamat datang di tungku memasak jenang mirah. Di sini ada lebih dari 15 tungku yang siap digunakan. Memasak yuk! 3 jenis bahan dimasukkan secara bergantian ke dalam ketel atau wajan besar. Mulai dari santan dan kemudian tepung beras. Masing-masing wajan dilengkapi dengan mesin pengaduk. Mesin ini sekaligus menggantikan tugas manusia untuk mengaduk adonan tanpa henti. Usaha kuliner turun-temurun ini tetap mempertahankan kualitas rasa dari dulu sampai sekarang, termasuk alat dan cara memasaknya. Salah satunya adalah bahan bakar yang tetap menggunakan kayu. Wah, ini nih yang paling seru. Setelah matang, jenang dicetak dengan dilempar seperti ini. Tapi kok bisa mulu ya? Ayo Pak J, ayo Buce, terus. Tapi Bolangers, seru banget loh, kayak main bulu tangkis ya. Aksi ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya yang sudah terlatih dan terbiasa. Mbak, ini paling dicoba loh. Iya, parah. Ayo kilo misal. Bolangers, aku pernah coba jenang kayak gini dari oleh-oleh temanku. Nah, itu rasanya hampir sama, gurih, sama manisnya agak kelebihan. Jadi, kalau aku makan banyak kayak gini gak enak. Ya enggak? Enak ya? Keunikan dan cita rasa jenang yang melegenda membuat jenang mirah menjadi salah satu oleh-oleh khas Ponorogo yang paling populer. Mau coba lagi? Piye rasane, Lang? Enak deh. Aduh, wis engko dibungkus dibawa pulang ya, Lang. Iya.
Selamat datang di salah satu puncak tertinggi di Kabupaten Ponorogo. Namanya Gunung Kukusan. Berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kali ini aku mau ajak teman di rumah berpetualang di Desa Tempuran, Kecamatan Sawoo. Seru banget nih. Awas, minggir. Nang jelung apa engko? Kayak aku mbiyen yang ngono kuwi cilik. Nah, awas minggir. Iya, langsung aja, Mbak. Kurang mengen, Mbak. Mbak malah ditabrak piye to linggar kok ya kurang Nabrak langsung lho, Mbak. Sapa iki? Iki koncoku, Mbak. Aku bolang, Mbak. Oh, bola. Pernah Ngombe wedang garu durung? Durung, Mbak. Ya wis ayo melu Mbak, sik golek godhong yo. Ayo. Oh iya lali, kebone ning kono ya. Yo. Oh iya Bolangers, pohon gaharu adalah salah satu sumber daya alam hasil hutan yang berharga mahal. Tidak heran jika semakin hari semakin banyak dicari. Bolangers, ini nih aku udah sampai di kebun gaharu. Ternyata pohon gaharu saat ini nih udah langka banget. Padahal banyak lah manfaatnya. Oh iya tuh Mbak. Iya lang. Nah, Apa? galie wi mau lang iso didadekke pewangi. Nah, kristale kuwi mau ya iso didadekke aromaterapi. Nah, godhonge iso didadekke wedang lang. Uniknya, pohon gaharu jenis tertentu dapat dibudidayakan di sini. Dengan perawatan yang tepat, lebih dari 200 benih pohon gaharu berhasil tumbuh dengan subur. Ayo Ki. Hati-hati Ki, dulur lagi. Acara pulang ya. Selain inti kayu atau galih yang berharga mahal, daun gaharu ternyata bisa dimanfaatkan untuk wedang. Yuk kawan, bantu aku memetiknya. Lang, cuci lang, nang lang, aku reo kan lang. Linggar latihan. Yes, latihan wae aku lang. Harus nanti lagi. Boleh coba ini sama duit. Ya, tak nih. Aja sing nom lang. Sing nom Ki. Piren sing tuwek ae. Aku gak boleh kok. Bolangers, pohon yang berumur 8 tahun lebih punya tinggi lebih dari 15 meter. Bolangers, ternyata nggak semua daun gaharu bisa dijadikan wedang. Nih ciri-ciri daun yang bisa dijadikan wedang nih. Nih, kalau disobek ini nggak ada getahnya. Ciri-cirinya daunnya tebal dan nggak ada getah. Walaupun ada getah, pasti sedikit dan bisa dihilangin. Sebelum dijadikan wedang, daun gaharu masih harus melalui proses yang panjang. Daun gaharu dirajang dan dikeringkan dulu. Perlu waktu 3-4 hari untuk bisa menyeduhnya. Wes, rasa khawatir, bek di sana. Bolangers, lanjut ngebolang lagi yuk. Mencari ikan wader memang susah-susah gampang Bolangers. Harus jeli dan teliti. Tuh, Yogi sudah dapat. Ling, olah ling. Dengan alat tangkap sederhana ini, kami lebih mudah menangkapnya loh. Karena ikan wader lebih senang berenang di permukaan air, bukan di dasar sungai. Apalagi dengan penapang cikrak yang lebar, jadi ikan gampang sekali tertangkap. Wes akeh yo, Enggak? Enggak, ayo kulekna yuk. Ayo golek lagi lah. Ayo. Oh iya, warga di sini sangat menjaga kelestarian alam. Tidak membuang sampah di sungai dan menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan. Termasuk tidak menggunakan putas dan setrum. Jadi, jangan heran kalau kami bisa dapat ikan dengan mudah. Bolangers, ternyata cari ikan wader itu mudah banget. Apalagi pas musim kemarau gini. Nah, ikannya banyak toh. Soalnya airnya dikit, jadi pergerakan ikannya gak kemana-mana. Yuk kawan, saatnya kita masak.
Bolangers, kalian tahu nggak aku mau buat apa? Pasti kalian nebaknya kan mau buat nasi tiwul. Eits, kalian salah. Aku mau buat dempul. Dempul dibuat dari bahan tepung gaplek. Begini cara membuatnya. Gaplek atau singkong kering ditumbuk menggunakan lumpang. Alat tumbuk tradisional ini bisa mengubah gaplek menjadi butiran singkong yang kasar. Selanjutnya ditampil untuk mendapatkan tepung gaplek yang halus. Ayo, semangat Kak! Alvin sedang menyiapkan bumbunya. Ada garam, bawang putih, dan ketumbar. Gampang sekali Bolangers. Semua bumbu diulek sampai halus. Wes lah, iki wis cukup. Oh, yus dah. Ayo melu aku gitu. Kalau kedua bahan sudah siap, baru deh dibuat adonan. Bumbune wis dadi po, Bro. Wes, Mbak. Banyune lah sentakan kene lah. Coba. Tapi dong. Caranya dengan menambahkan sedikit air untuk melarutkan bumbu. Kemudian masukkan tepung gaplek dan adon sampai semua bahan tercampur. Ya. Cuk sidik mangkat mau. Wih, keren kan Bolangers? Kak Novi emang paling jago. Mantap Kak! Apa lah? Kena gepong. Malah Saya gue iki ya. Yuk kawan, kita lanjut memasaknya. Setelah adonan siap, sekarang waktunya untuk menambahkan ikan wader. Tapi dengan membuat bentuk cap 3 jari. Meski sederhana, cara ini tidak boleh diabaikan. Karena dengan begini, dempul menjadi lebih gurih dan cepat matang. Sreng! Dempul dimatangkan dengan cara digoreng. Tapi sebelum dimasukkan ke wajan, pastikan minyak sudah panas. Jadi dempul bisa cepat matang. Kilo gedangnya. Walah gitu. Bolangers, ternyata ini hasil dari daun gaharu yang udah dikeringkan nih. Ini adalah cara menyeduh wedang gaharu Bolangers. Masukkan daun gaharu yang sudah dijemur, tambah dengan sedikit gula. Lalu seduh dengan air panas. Aduk dan wedang gaharu sudah bisa dinikmati. Bolangers, ternyata rasa dari wedang gaharu ini enak banget sama persis kayak teh. Apalagi diminum seperti di tempat yang kayak gini, kan dingin, jadi bisa menghangatkan tubuh. Juga bisa menambah daya tahan tubuh. Sekarang aku mau coba ini, dempulnya. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Bisa mencoba rasa wedang gaharu dan dempul wader. Teman-teman, katanya temanku ada di sini. Yuk kita cari yuk. Oh iya, itu dia ada. Ya, nyapa lang? Apa nyapu nek kene? Arep kubing. Oh, emang apa tak jak ngancani aku Ngancani nyapa? Apa mana tebing? Piye? Gampang wes melu tubingi kecike. Oh, ya wes kita sudah ngene kene yo. Yo. Wes nang, yo iki digawe. Ini ya. Wah, kalau ini sih tawaran yang sulit ditolak.
Apalagi aku belum pernah mencoba river tubing sebelumnya. Bermain di alam memang menyenangkan, tapi keselamatan tetap yang utama. Apalagi river tubing ini memanfaatkan aliran sungai dengan arus yang cukup deras. Sungai Pandean yang kami lewati ini tidak pernah kering sepanjang tahun. Aliran airnya pun sangat jernih. Bolanges, penasaran? Ayo cobain, harus berani. Tidak perlu khawatir, karena banyak pendamping yang akan menjaga keselamatan kita. Sekarang kita buat formasi rangkaian memanjang. Asyik. Seru banget. Jeram yang kami lalui cukup dalam. Awas, di depan ada lagi. Bersiap ya. 1, 2, dan cihuy. Bolangers, kami akan membuat bekal sebagai sumber tenaga untuk bertualang nanti. Iya, bekal makanan dari bahan daun janggelan. Daun janggelan atau cincau hitam ini dipanen setelah berumur 4 bulan. Tandanya jika sudah berbunga. Kalau kita panen janggelan seperti ini, kita harus bisa membedakan mana yang janggelan dan mana yang rumput liar. Kalau yang rumput liar ini warna batangnya ini hijau. Kalau yang janggelan warna batangnya ungu. Dalam perawatannya, janggelan cukup mudah. Tanaman ini bisa tumbuh subur meski dengan sedikit pupuk, asalkan kebutuhan air tercukupi. Saat ini banyak petani yang memilih menanam janggelan daripada jenis tanaman lain. Karena harga yang stabil dan kondisi tanah yang mendukung untuk jenis tanaman ini. Biasanya dalam 1 hektar lahan akan menghasilkan 7-9 ton janggelan basah atau kurang lebih 1,5 ton janggelan kering. Teman-teman, ternyata janggelan yang sudah dipanen ini tidak boleh langsung dimasukkan karung maupun wadah biar mudah ketika menjemurnya. Janggelan diangkut dengan cara dipikul. 1 pikulan berisi 2 ikat janggelan dengan berat yang sama. Gimana teman? Sudah siap ya? Yuk, berangkat! Wah, lumayan juga Bolangers. Beban berat di pundak rasanya membuat kaki berat untuk melangkah. Tapi kami tidak menyerah. Ayo, semangat! Ayo Talib. Ya. Ayo. Saya cang. Akhir ini ki. Talib. Sesampainya di rumah, daun janggelan akan dijemur. Perlu waktu 3-4 hari sampai kering. Selain dijual langsung, daun janggelan juga bisa diolah menjadi cincau hitam, yaitu olahan kaya serat dengan rasa yang nikmat. Yuk, kita siapkan bahannya. Bolangers, sebelum mulai dimasak, daun janggelan harus dipastikan dalam keadaan bersih. Bebas dari campuran daun liar, batang, dan kotoran lain yang menempel. Kene kalem ae. Nah, kalem. Pada saat proses memasak, daun janggelan harus terus diaduk. Perlu tenaga yang cukup dan penuh kesabaran. Karena proses perebusan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk mengambil saripati daun janggelan. Dan yang kedua untuk memasaknya menjadi cincau hitam.
Pada proses pertama ini, setidaknya perlu waktu 4 jam lebih. Lama juga ya. Ayo, Khalif, semangat! Angkat yang tinggi! Selanjutnya, saripati daun janggelan akan kembali direbus. Dengan waktu yang lebih singkat dari proses pertama, kira-kira 20 menit saja. Tapi harus terus diaduk sampai cairan tepung kanji dimasukkan. Oke, cepet. Itu ya, Pak. Iya. Nah, iki udeke. Sampun telas, Pak. Sampun telas wis kene. Nah, iki diudek-udek terus sampai engko kental, mari kental encer maneh. Ya. Biasanya paman dibantu 2 orang untuk mengerjakan tugas ini. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, dengan jumlah pesanan yang meningkat, paman akan menambah tenaga sampai 2 kali lipat. Dan ini dia hasilnya, cincau hitam, makanan kaya serat. Pulangers, kalau biasanya cincau hitam hadir dalam bentuk minuman, kali ini kami akan membuatnya menjadi kue. Penasaran? Yuk, kita mulai memasak. Hati-hati. Selain janggelan, bahannya ada gula merah, santan kelapa, dan tepung beras. Kami sedang berbagi tugas untuk menyiapkan bahan sebelum mulai dibuat adonan. Teman-teman, aku mau buat kue. Tapi ini masih pertama kali sih. Semoga bisa ya. Pertama, tepung dulu kan, Bu? Ya, tepung. Ini lagi jam. Belum bisa. Gula kan, Bu? Iya. Wah. Pulangers, aku senang banget bisa belajar membuat kue. Prok prok prok, jadi apa? Wow. Kenyal dulu, Nan. Setelah membuat adonan, selanjutnya kami akan mematangkannya. Caranya dengan menuang adonan ke cetakan. Uniknya, cetakan berbahan daun nangka ini berbentuk kerucut. Teman-teman, ternyata kalau ngukus ini kan harus tegak, gak boleh miring. Kalau miring nanti tumbah kayak ini. Nah, gitu. Gimana caranya kalau kita taruh pas ngukus itu bisa tegak, gak miring, gak jatuh. Caranya, ini kreatif banget sih. Ini di dalam pancinya sudah ada amas kelapa. Jadi amas kelapa jangan dibuang dulu. Juga bisa buat jelas seperti ini. Perih banget ini. Nah, menjaga cetakan kue tetap berdiri tegak memang tidak mudah, Bolangers. Ada jurusnya. Ya. Terakhir, jangan lupa tambahkan daun pandan biar aromanya semakin nikmat. Kue apem janggelan ini akan matang setelah dikukus kurang lebih 30 menit. Tapi kami belum boleh mencobanya sekarang. Karena kue ini akan kami jadikan bekal ke tempat panjat tebing. Teman-teman, ini adalah salah satu tempat terbaik yang ada di Trenggalek, namanya Teluk Lintang. Kali ini kita mau ajak bolang panjat di sini. Tapi gue ngomong dengan kamera, pantas aja di bola. Iya, bakalnya siswa aku jadi bolang. Lalu tahu ya mana kene urung. Selamat datang di lokasi panjat tebing Teluk Lintang. Berada di Desa Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Di sini ada banyak jenis tebing yang bisa kami panjat. Tentu saja dengan ketinggian dan tantangan yang berbeda-beda. Teman-teman, ternyata kita memanjat di tebing alam sama di tebing buatan tidak bisa disamakan. Soalnya memiliki karakternya masing-masing yang harus kita perhatikan saat mau manjat, yaitu alat yang kita pakai sudah aman atau belum. Soalnya keselamatan kita tergantung dari alat. Sebelum mulai memanjat, pastikan alat pengaman sudah terpasang dengan benar. Dan selalu mematuhi semua ketentuan. Ingat, keselamatan yang utama ya teman. Hati-hati. Jangan buka tulangku. Iku kena apa iku? Tenan, kita gede bulang nih kene mau. Kok iso? Yo iso wong tak ngene ana ngocak. Kok udah itu. Apa? Magnesium yang gue iso ngupas loh. Astagfirullah. Lang, kelihatan gue itu. Aku tak cocok. Tak hanya seru dan menantang, olahraga panjat tebing juga sangat baik untuk kesehatan. Bahkan dengan jadwal latihan yang teratur, olahraga ini dapat menambah massa otot, meningkatkan daya tahan tubuh, sekaligus menjaga kesehatan jantung. Teman, jangan pernah berpikir untuk menaklukkan alam. Karena alam hanya untuk dinikmati, bukan untuk ditaklukkan. Enak banget anjing. Ya aku. Gila, coba ya. Wah. Aku gede ya. Panasnya kerasa, banyak kerasa. Banyak. Ayo kawan, kita harus segera sampai ke tempat pertunjukan reok nih. Karena si Linggar harus tampil di sana. Apa le walang ngegeti barang. Pak Le nunut tenggen reokan Pak Le. Dari kok ana ngendi? Pak Le aja ngeliat mriko to. Ya. Lah nggih nang mriko. Oh ya wes saya bareng ayo. Ya. Cihuy, seru banget nih Bolangers. Ini adalah pengalaman pertamaku naik Circle. Circle adalah mesin pembelah kayu yang dibentuk khusus sehingga bisa dikendarai. Sama seperti gerandong atau mesin giling padi, Circle biasanya dibawa keliling kampung untuk mendekat ke tempat yang akan dipakai. Kendaraan dengan penggerak mesin diesel ini bisa mengangkut beban berat bahkan sampai 7 orang lebih. Wih, keren! Apa le? Lah kok ajeng mriko lho, Pak. Lah kok arek munggah gek lek kok nyerekel iki. Gak dom-dom kene bae yo. Nggih, ndak apa-apa. Hati-hati le. Ayo Kang. Terus nih, Pak. Yo. Lah kok jangan mriko lho. Aku tak ndelok ning Trans 7 bae yo. Nyambut gawe sikit. Ayo Gar, cepat kamu sudah terlambat tuh. Oh iya. Ada musik. Bolangers, ini adalah tarian Bujang Ganong. Tarian yang menggambarkan sosok pati muda yang cekatan, jenaka, dan sakti. Tergambar dari gerakan tarian yang lincah dan penuh aksi. Tak heran kalau setiap penampilannya selalu ditunggu. Wih, Linggar jago banget ya Bolangers. Keren. Bujang Ganong adalah bagian dari kesenian tradisional Reog Ponorogo, sama seperti tari Jatil. Tapi kalau tarian Bujang Ganong memiliki banyak gerakan atraksi,
tari jatil justru terlihat lebih lembut. Tarian jatil menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih. Hampir semua gerakan dilakukan serempak dan bersama-sama. Nah, ini dia yang ditunggu. Aksi dadak merah, yaitu tarian topeng berkepala singa dengan mahkota dari bulu burung merah. Topeng dengan berat lebih dari 50 kg ini hanya bisa dimainkan oleh penari yang sudah terlatih. Karena sepanjang pertunjukan, topeng harus dibawa dengan cara digigit. Bolangers, tidak hanya untuk pertunjukan festival, kesenian tradisional Reog Ponorogo juga biasa tampil sebagai hiburan rakyat. Sama seperti yang sedang kami tonton kali ini. Wah, Enggar mau memberiku tantangan nih. Siapa takut? Tidak mudah memang Bolangers. Kalau hanya sekali atau 2 kali mencoba, rasanya sulit untuk bisa melakukannya. Oh, iso. Apa nih? Kita. Meskipun tidak semua tantangan berhasil aku lakukan, tapi ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bolangers, sampai di sini cerita petualangan kami kali ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.